Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video ketiga, yaitu tentang panduan menyusun rancangan penelitian. Oke, kita mulai. Silahkan Ananda semua menyiapkan buku tulisnya, kemudian siapkan alat tulisnya. Ya. Nah, di seri ketiga ini kita akan melanjutkan penyusunan rancangan penelitian sebagai berikut, ya. Nah, untuk menyambungkan dengan video panduan menyusun rancangan penelitian seri kedua, Ibu sengaja tuliskan kembali apa yang sudah Ananda semua kerjakan, yaitu mulai dari menentukan tema dan merumuskan judul penelitian. Alhamdulillah, Ibu lihat hampir semua kelompok sudah merumuskan tema menjadi judul penelitian dan judul penelitiannya sudah memenuhi syarat judul penelitian ilmiah yang baik. Nah, kemudian yang kedua sudah melakukan studi pendahuluan dan yang ketiga sudah mulai menguraikan latar belakang masalah. Nah, hari ini atau dalam video kali ini, Ibu akan melanjutkan memandu kalian pada langkah perumusan masalah sebagai langkah keempat. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana atau nanti setelah merumuskan masalah, kemudian juga kita akan masuk ke tahap kelima, yaitu kita akan merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian yang keenam, nanti kita akan juga merumuskan bagaimana merumuskan definisi konsep atau definisi operasional. Kemudian yang ketujuh, merumuskan anggapan dasar atau hipotesa atau asumsi. Kemudian yang kedelapan, mulai juga akan merumuskan metode penelitian. Kemudian yang kesembilan, menentukan populasi dan sampel penelitian. Siap? Mudah-mudahan Ananda bisa mengikuti langkah demi langkah dengan kemudian mengerjakan dalam buku tulis kalian. Kita mulai ya. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana sih cara merumuskan rumusan masalah penelitian. Ya. Nah, sebuah masalah penelitian biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang dicari melalui penelitian tersebut. Jadi, Ibu ulangi sekali lagi, biasanya rumusan masalah itu dikemas dalam kalimat tanya. Ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan lihat pada slide berikut ini. Nah, di slide Ibu berikan contoh. Misalnya contohnya penelitian satu variabel, jenis penelitiannya deskriptif. Ya, Ibu ulangi, penelitiannya satu variabel itu satu masalah, jenis penelitiannya deskriptif. Nah, jenis penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian yang ingin mendeskripsikan, menggambarkan, menginformasikan suatu permasalahan sosial. Ya. Nah, mohon kemudian judul ini diingat dan kalau bisa ditulis saja, karena dengan judul inilah yang nanti Ibu akan pakai untuk Ibu contohkan pada langkah-langkah berikutnya. Jadi, sekali lagi mohon judul ini diingat atau ditulis karena judul inilah yang nanti akan Ibu jadikan sebagai contoh untuk menguraikan langkah-langkah berikutnya. Ya. Nah, di dalam slide itu diperlihatkan bahwa judulnya adalah faktor penyebab siswa kelas 10 di SMA 23 Bandung malas mengikuti PJJ tahun 2021. Nah, ini adalah judul penelitian yang sudah memenuhi 5 syarat. Jenis penelitiannya ada, subjeknya ada, objeknya ada, lokasi dan waktunya ada. Ya.
Nah, sekarang mari kita rubah dia menjadi rumusan masalah. Tadi diingat bahwa rumusan masalah itu dikemas memakai kalimat tanya. Maka kemudian rumusan masalahnya adalah hanya tinggal menambahkan kata tanya. Maka kemudian rumusannya adalah apa saja faktor penyebab siswa kelas 10 di SMA 23 Bandung malas mengikuti PJJ tahun 2021. Ya, akhiri dengan tanda tanya. Nah, itu Ibu lupa mencantumkan atau menuliskan tanda tanyanya. Jadi ciri kalimat tanya itu ada kata tanyanya diakhiri dengan tanda tanya. Jelas? Mudah kan? Jadi kuncinya sekali lagi membuat rumusan masalah itu hanya tinggal mengubah judul menjadi kalimat tanya. Ya, nah silakan. Anda semua praktekkan dengan mulai mengubah judul penelitianmu sendiri, kemudian rubah menjadi kalimat tanya. Ya, dipersilakan. Oke, pada slide berikutnya kita akan masuk pada langkah bagaimana cara menyusun tujuan dan manfaat penelitian. Jadi kalau tadi merumuskan masalah penelitian, maka pada langkah berikutnya adalah kita akan merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Coba kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini. Nah, tujuan dan manfaat penelitian atau tujuan penelitian merupakan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Sekali lagi, tujuan penelitian itu adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang tadi kamu buat dirubah dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, tujuan penelitian ini sangat berkaitan dengan kesimpulan nanti. Nah, bila masalah penelitian merupakan hal yang dipertanyakan dan tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari, maka kesimpulan merupakan jawaban yang diperoleh. Ya. Nah, contohnya misalnya tadi rumusan masalahnya adalah apa faktor penyebab siswa kelas 10 malas mengikuti PJJ di SMA 23 Bandung tahun 2021? Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab siswa kelas 10 di SMA 23 Bandung malas mengikuti PJJ tahun 2021. Bisa kelihatan menyambungnya? Jadi sekali lagi, merumuskan tujuan penelitian hanya tinggal merubah rumusan masalah, dirubah menjadi kalimat pernyataan. Ya, tinggal menambahkan kata untuk mengetahui. Nah, berarti tujuan penelitian nanti kamu ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan yang kamu kemas di rumusan masalah. Nah, itulah yang tadi dikatakan bahwa tujuan penelitian itu adalah kesimpulan nanti yang ingin kamu dapatkan melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang tadi. Bisa difahami? Oke. Nah, berikutnya untuk manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini itu artinya nanti kamu membuat pernyataan, ya. Apa sih kegunaan dari penelitian yang kamu lakukan? Jadi penelitian itu pasti ada manfaatnya, ada kegunaannya. Misalnya dengan contoh tadi, judul faktor penyebab siswa kelas 10 malas mengikuti PJJ di SMA 23 Bandung tahun 2021. Dengan rumusan dan tujuan penelitian yang sudah tadi dibuat, maka manfaatnya, ini contoh sekali lagi, membantu pihak sekolah memberikan data penyebab siswa malas PJJ itu sehingga kemudian nanti pihak sekolah bisa menentukan strategi. Ya, strategi apa? Strategi PJJ yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar virtual.
Nah, nanti mungkin bisa diuraikan lebih lanjut strateginya seperti apa yang membangkitkan semangat atau motivasi siswa untuk bisa mengikuti PJJ. Jadi kegunaan yang paling pertama adalah bisa memberikan data pada pihak sekolah. Ini loh yang menyebabkan siswa 23 kelas 10 terutama yang malas mengikuti PJJ, ya. Nah, kemudian yang kedua, itu nanti bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan, ya. Jadi mungkin di dunia pendidikan atau di saat masa pandemi seperti ini di mana pembelajaran semuanya mempergunakan pembelajaran jarak jauh, berarti nanti akan menambah wawasan, akan menambah ilmu mungkin bagaimana cara menyelenggarakan PJJ yang bisa menyenangkan anak, ya. Nah, contoh saja misalnya ibu dengan melakukan atau dilakukannya pembelajaran PJJ, ya antara lain adalah menggali kemampuan terutama di bidang IT. Bagaimana caranya supaya kemudian siswa meskipun belajar di rumah, ya, tapi kemudian dia bisa mengikuti materi yang disampaikan. Nah, salah satunya lewat video, pembuatan video ini. Ya, itu adalah salah satu menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi guru, bagi siswa, ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, mungkin manfaat penelitian itu adalah bagi peneliti itu menambah pengalaman tentang proses melakukan penelitian. Artinya bagi peneliti itu nanti bisa menambah wawasan. Apa misalnya wawasannya? Ya ilmu tentang penelitian. Ya, bagaimana menyelenggarakan penelitian, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu salah satunya adalah manfaat yang bisa didapatkan. Ya, yang bisa kamu sampaikan, kamu uraikan nanti di dalam rancangan penelitian. Bisa difahami? Ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan masuk ke langkah berikutnya adalah menyusun definisi konsep. Ya, apa sih atau bagaimana sih cara menyusun definisi konsep? Nah, kita akan lihat nanti pada slide berikutnya, tapi perlu disampaikan dulu bahwa definisi konsep itu adalah definisi dari variabel-variabel yang ingin diteliti. Nah, masih ingat apa pengertian variabel? Nah, variabel itu adalah masalah, ya, masalah yang ingin diteliti. Nah, biasanya variabel penelitian itu bisa kamu temukan di judulmu. Ya, misalnya contoh tadi, faktor penyebab siswa kelas 10 di SMA 23 Bandung malas PJJ di tahun 2021. Kira-kira apa coba variabelnya atau masalahnya? Bisa? Oke, betul. Yaitu malas dan kemudian PJJ. Nah, itu adalah perlu didefinisikan apa sih pengertian malas, apa itu pengertian PJJ. Ya. Nah, nanti kita akan lihat dalam contoh slide sebagai berikut. Ya, jadi untuk mempraktekannya nanti kalian juga sama, nanti lihat kembali judul penelitiannya, kemudian temukan variabelnya atau masalahnya, kemudian itulah yang akan kita definisikan. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya atau mencari pengertiannya? Sumber kita itu bisa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa dari kamus populer, atau kamus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya kamus sosiologi. Sosiologi itu punya kamusnya, ada kamusnya. Ya, silahkan kamu cari di mana. Atau misalnya kalau yang berkaitan dengan PJJ, ya, karena istilah PJJ ini mungkin baru banyak di uh, apa ya, baru banyak diperlihatkan atau kemudian dipercakapkan begitu karena di saat masa pandemi seperti ini. Nah, siapa tahu itu kemudian ada dalam peraturan-peraturan pemerintah karena kan yang menginstruksikan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Ya, nanti coba kita akan lihat. Oke, kita lanjutkan. Misalnya contohnya tadi penelitiannya adalah, masih ingat judulnya? Apa judulnya? Oke.
Faktor penyebab siswa kelas 10 di SMA 23 Bandung malas mengikuti PJJ tahun 2021. Maka yang menjadi variabelnya adalah malas dan PJJ. Ya. Maka kemudian dicarilah arti malas di KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malas itu diartikan tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Nah, kita pertegas di rancangan penelitian kita berdasarkan arti kata malas. Berarti di sini adalah siapa yang malas? Yaitu siswa kelas 10. Malas apa dia? Nah, nanti silahkan diuraikan apakah malas mengikuti pembelajarannya, malas mengerjakan tugas-tugasnya, atau apapun nanti faktornya. Makanya itu yang pengen diungkap. Ya. Nah, jadi nanti pertegas berdasarkan pengertian malas menurut KBBI bahwa, nah nanti kamu tuliskan seperti itu di rancangan penelitian, malas adalah siswa yang tidak mau, siswa kelas 10 di SMA 23 Bandung yang tidak mau mengerjakan sesuatu atau tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Misalnya, nah kamu uraikan nanti, malas mengikuti pembelajarannya, malas mengerjakan tugasnya, atau apapun yang kamu dapatkan data-data awal. Masih ingat ketika studi pendahuluan? Ya, langkah keberapa studi pendahuluan? Oke, betul, langkah kedua. Ya. Nah, kemudian arti PJJ. Nah, arti PJJ Ibu dapatkan, contohkan ini dari Kemendikbud. Ya, bahwa PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh yang dilakukan siswa dari rumah menggunakan media IT atau menggunakan media sosial. Media IT itu nanti kamu pertegas dalam uraiannya. Jadi tidak cukup dengan mengartikan PJJ seperti yang dituliskan oleh Ibu di slide, tapi kamu harus perjelas di bawahnya. Berdasarkan arti PJJ menurut Kemendikbud, nah kamu uraikan seperti itu, bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa kelas 10. Nah, kamu masukkan subjek penelitiannya karena subjek penelitiannya kelas 10 ya, yang melakukan pembelajaran jarak jauh siswa kelas 10 dari rumah menggunakan media WA, Google Classroom, Zoom, atau Google Meet. Nah, itu kamu pertegas lagi ya. Bisa? Mudah kan? Ya, silakan. Dicoba kemudian kamu tuliskan di buku tulismu sesuai dengan judulmu masing-masing. Jangan lupa di bawahnya atau sumbernya itu harus selalu dituliskan. Kalau dari KBBI misalnya halaman berapa ditemukan kata malas, atau kalau dari Kemendikbud itu ditemukannya di peraturan Kemendikbud kah, atau misalnya di websitenya kah. Nah, itu harus dijelaskan sumbernya. Jadi tujuan kenapa harus dicantumkan sumber, berarti pernyataan yang kita buat itu kuat. Jadi bukan asal, bukan kita hanya asal bicara, tapi ada landasannya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan masuk ke langkah tahap berikutnya di rancangan penelitian, yaitu menyusun hipotesa atau anggapan dasar, ya. Atau juga ada kata asumsi. Nah, apa sih bedanya hipotesa dengan asumsi? Kalau hipotesa atau anggapan dasar itu adalah pengertiannya sama, yaitu sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang berfungsi sebagai tempat berpijak bagi penelitian dalam melaksanakan atau bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jadi simpelnya, hipotesa atau anggapan dasar ini yaitu sesuatu yang diyakini kebenarannya. Itu yang fungsinya sebagai dasar pijakan. Dari mana dia dapat keyakinan? Nah, dari studi pendahuluan. Mesti ingat, begitu besar manfaat studi pendahuluan. Ya, jadi studi pendahuluan itu langkah kita di awal setelah merumuskan judul menemukan referensi-referensi, data-data
yang kita eh, eh, yang kita apa ya? Yang kita harus dapatkan untuk memperkuat ya. Nah, kalau nanti hipotesa ini kita bisa bagi dua ya, ada hipotesa kita lihat pada slide. Nah, hipotesa ini nanti dibagi dua, ada hipotesa nol, ada hipotesa kerja. Nah, biasanya hipotesa ini atau anggapan dasar ini dipergunakan pada penelitian yang judulnya atau jenis penelitiannya dua variabel atau lebih. Masih ingat apa artinya dua variabel? Artinya ada dua masalah ingin dihubungkan. Entah pengaruh, entah korelasi, pengaruh itu sebab akibat, atau ada hubungan. Contoh, misalnya judul penelitian pengaruh PJJ terhadap konsentrasi belajar siswa kelas 10 di SMA 23 Bandung tahun 2021. Bisa menyimak? Ibu ulang ya. Pengaruh PJJ terhadap konsentrasi belajar siswa kelas 10 di SMA 23 Bandung tahun 2021. Coba sebutkan mana variabel-variabelnya di judul itu. Bisa? Oke, ada dua variabel. Satu adalah PJJ. Ingin dihubungkan atau ingin dilihat ya betul hubungannya. Ada hubungannya enggak? Atau ada pengaruhnya enggak terhadap konsentrasi belajar? Nah, berarti ada pengaruh. Ada pengaruh enggak? Nah, kalau yakin benar setelah melakukan studi pendahuluan, kamu mendapatkan data-data, misalnya data awal, bahwa ternyata konsentrasi belajar siswa itu banyak yang mengalami gangguan karena dengan pola PJJ, ya. Entah karena tidak konsentrasinya itu karena kondisi rumah mungkin yang tidak kondusif, atau misalnya kondisi perangkat mungkin yang tidak terlalu menunjang, atau misalnya tanpa adanya kehadiran guru. Itu kan amat berpengaruh banget terhadap konsentrasi belajar. Nah, itu peneliti ingin menghubungkan seperti apa pengaruhnya. Nah, itu contohnya yang dua variabel. Nah, itu biasanya nanti peneliti membuat hipotesa. Hipotesa itu jawaban sementara, keyakinan benar, keyakinan kebenaran akan suatu rumusan masalah yang dia buat. Berarti kalau rumusan masalahnya dengan dua variabel tadi ada yang bisa? Adakah pengaruh PJJ terhadap konsentrasi belajar siswa, bla 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 bla, Ibu tidak sebutkan? Berarti nanti ingin mengetahui ada pengaruh enggak? Nah, nanti biasanya penelitian dua variabel ini itu cara mengolah datanya biasanya ada uji statistik. Karena untuk mendapatkan koefisien eh, kuat, sedang, sedikitkah pengaruhnya, itu nanti ada analisa statistik. Biasanya pakai analisis regresi nanti. Ya, nah itu untuk penelitian dua variabel. Jadi sekali lagi, Ibu simpulkan atau Ibu sampaikan bahwa istilah hipotesa atau anggapan dasar itu dipergunakan dalam judul penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Nah, kalau contoh tadi pengaruh PJJ terhadap konsentrasi belajar itu dua variabel, ya. Nah, itu hipotesanya kalau yakin benar memang berpengaruh, maka kita akan rumuskannya seperti dalam slide, ya. Apa di situ pernyataannya? Kondisi PJJ amat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa, ya. Nah, kalau kamu punya keyakinan benar bahwa PJJ akan berpengaruh, maka buatlah dalam rumusan HA atau hipotesa kerja. Tapi kalau nggak yakin, ya, buatlah rumusannya dalam HO atau hipotesa nol. Maka statement kalimatnya adalah kondisi PJJ tidak berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Ya, nah jadi tergantung kamu
bila mendapatkan data-data yang akurat atau data-data yang mendukung dan yakin benar, maka buatlah rumusannya dalam HA. Tapi kalau tidak terlalu yakin, buatlah dalam HO. Bisa difahami? Ya. Nah, sekarang kalau bagaimana yang satu variabel atau satu masalah penelitiannya. Contohnya tadi masih ingat contohnya? Yaitu kita ingin mengetahui faktor penyebab siswa kelas 10 malas mengikuti PJJ. Nah, biasanya pada langkah ini istilahnya adalah asumsi atau anggapan sementara. Ya. Nah, asumsi ini sebenarnya sama juga, yaitu kenapa kamu berani atau melakukan atau berasumsi bahwa eh, kondisi PJJ itu ternyata mempengaruhi siswa menjadi malas, ya. Nah, karena makanya kemudian dituliskanlah asumsinya digunakan dalam penelitian ini adalah misalnya bahwa sistem pembelajaran siswa di masa pandemi itu dilangsungkan dengan PJJ yang mengkondisikan siswa belajar mandiri. Jadi asumsinya atas judul yang kemudian kamu rumuskan, kenapa pengen tahu apa faktor penyebab siswa malas mengikuti PJJ? Karena memang di masa pandemi ini, sistem pembelajaran siswa di masa pandemi ini memang dilangsungkan dalam PJJ. Nah, PJJ ini banyak menuntut siswa untuk bisa belajar mandiri. Nah, kalau yang tidak bisa melakukan itu atau tidak terkondisikan dengan baik, maka kemudian muncullah sikap malasnya karena kontrolnya itu agak sedikit lemah. Di rumah itu orang tua, misalnya meskipun orang tua mendampingi, tapi tidak sepenuhnya orang tua itu bisa full mendampingi siswanya atau anaknya belajar. Ya. Nah, jadi sekali lagi Ibu ulangi, istilah hipotesa atau anggapan dasar itu dipergunakan untuk judul penelitian dua variabel, sedangkan kalau yang satu variabel itu menggunakan istilahnya asumsi. Ya, bisa difahami? Mohon kemudian kalau memang ada yang tidak difahami, catat saja dulu. Kemudian nanti silahkan ajukan seperti biasa di grup kelas kita pada mata pelajaran kita. Ya, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya, ya, yaitu kita sampai pada langkah bagaimana cara merumuskan metode penelitian. Ya, metode penelitian ini sebagai langkah yang ke-8 ya dalam perumusan rancangan penelitian. Nah, di dalam menguraikan metode penelitian ada dua hal nanti yang harus kamu uraikan. Yang pertama, kamu harus uraikan jenis penelitian yang kamu pilih. Itu apa yang sesuai dengan judul penelitianmu. Oleh karena itu nanti Ibu berikan sedikit wawasan tentang jenis penelitian itu apa saja sih. Begitu ya. Karena ternyata itu di metode penelitian harus disinggung. Nah, yang kedua yang harus dituliskan di dalam langkah ke-8 ini adalah teknik pengumpulan data. Jadi ketika nanti kamu mau mengumpulkan data, tekniknya mau pakai apa? Nah, itu nanti kita akan uraikan. Ya. Jenis penelitian ini nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Ya. Yaitu nah, seperti ini. Ya, ini jenis penelitian itu hanya untuk menambah wawasan saja bagi kamu bahwa ternyata jenis penelitian itu banyak ragamnya. Begitu ya. Apa saja sih? Nah, kemudian bisa kamu lihat dalam slide. Kalau berdasarkan tujuannya, jadi jenis penelitian yang dipilih berdasarkan atau mengacu pada tujuan. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian eksplorasi, ada penelitian development atau pengembangan, ada penelitian eksplorasi. Ya. Nah, untuk mendapatkan uraiannya, Ibu sangat anjurkan kamu membuka referensi. Karena tidak mungkin kalau Ibu uraikan satu persatu di video yang singkat ini. Ya, karena memakan waktu memang. Jadi, sekali lagi bukalah referensi
ya, buku sosiologi kelas 10 dari manapun. Kamu misalnya bisa dapatkan dari referensi yang dipinjam dari perpustakaan sekolah, atau misalnya kamu ingin mencarinya sendiri di internet, dipersilahkan. Jadi nanti bisa membedakan, ya. Nah, kemudian berdasarkan atau jenis penelitian menurut metodenya. Jadi kalau menurut metodenya, penelitian itu dibedakan menjadi penelitian historis, artinya penelitian tentang peristiwa masa lampau, penelitian eksperimen, biasanya penelitian eksperimen ini dilakukan entah di lab, mungkin di laboratorium. Ada penelitian survei ini kerap banyak dilakukan di penelitian ilmu sosial. Nah, kalau kamu ada yang tertarik atau punya judul penelitian berjenis survei, ya, dipersilahkan nanti kamu tuliskan ini jenis penelitiannya. Yang berikutnya adalah penelitian inquiry ilmiah. Itu dilihat dari metodenya atau caranya, ya. Kemudian kalau menurut taraf pemberian informasi. Jadi, kamu melakukan penelitian dilihat dari taraf pemberian informasinya begitu, atau makanya tadi disinggung ada penelitian deskriptif. Deskriptif ini banyak dilakukan dalam penelitian sosial, jadi hanya menggambarkan, menceritakan, menginformasikan, ya. Contohnya tadi judul yang kita pakai, ya, sebagai contoh faktor penyebab siswa kelas 10 SMA di SMA 23 Bandung malas PJJ. Itu jenis penelitian deskriptif. Jadi nanti hasilnya kamu akan menginformasikan bahwa ini loh faktor penyebab siswa kelas 10 malas PJJ. Itu nanti boleh kamu cantumkan di rancangan penelitian pada bagian metode penelitian A, jenis penelitiannya adalah deskriptif. Nah, silakan kamu cari pengertian penelitian deskriptif itu apa pengertiannya. Nah, kamu cuplik tuliskan. Kemudian ada penelitian korelasi. Korelasi itu ada hubungan. Nah, kemudian ada penelitian kausalitas atau sebab akibat. Nah, itu korelasi, kausalitas itu adalah jenis penelitian yang dua variabel tadi, ya. Nah, kemudian kalau dilihat menurut jenis data yang terkumpul. Nah, jenis data yang terkumpul ini kita bedakan jadi dua, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif itu nanti berhubungan dengan data-data berupa angka-angka, misalnya jenis penelitiannya tentang sensus penduduk. Nah, itu jenis penelitiannya kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif, ya biasanya berupa pernyataan, uraian, itu bersangkut paut dengan penelitian deskriptif tadi. Ya, hanya ingin memaparkan, menginformasikan. Ini loh faktor penyebab siswa malas PJJ. Jadi berupa statement-statement kalimat. Itu jenis penelitiannya kualitatif. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari tempatnya, jenis penelitian itu berdasarkan tempatnya itu dibedakan, ada yang di laboratorium, berarti dia melakukan penelitiannya tempatnya di laboratorium. Ada yang kemudian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini berarti tempat melakukan penelitiannya adalah di perpustakaan. Ngapain dia di perpustakaan? Yaitu mencari data-data yang diperlukan, yang didapatkannya dari referensi-referensi yang ada di perpustakaan. Kemudian jenis penelitian berikutnya adalah penelitian lapangan. Nah, ini penelitian lapangan ini yang sama dengan penelitian survei tadi. Penelitian survei itu langsung ke lapangan. Nah, inilah jenis-jenis penelitian yang sekali lagi mohon kemudian kamu cari detail penjelasannya di referensi yang kemudian kamu miliki, ya, yaitu tujuannya untuk menambah wawasan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami.